informasi dan inspirasi. Pro 1. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di hari ini ya, hari Jumat 12 September 2025. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI, program khusus ya yang memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik. Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bergabung bisa melalui WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kami ke informasi berikut pendengar mengenai Bupati Musi Banyu Asin HM Toha Tohet yang menegaskan pentingnya mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam gelaran pertemuan bersama para tokoh sekecamatan Sekayu di Rumah Dinas Bupati pada hari Kamis 11 September 2025. Menurut Bupati Toha, forum ini menjadi bukti nyata kebersamaan dalam menjaga kerukunan sekaligus memperkuat ikatan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi tokoh agama dan masyarakat yang selama ini telah menjaga stabilitas daerah. Nah, pendengar, lebih lanjut, Bupati menilai masyarakat Muba telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia menyebut aspirasi selalu disampaikan dengan cara damai tanpa menimbulkan tindakan anarkis atau perbuatan yang merugikan. Kondisi ini menurutnya menjadi modal penting dalam menjaga keamanan daerah. Sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Aku
tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, filtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk filtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk filtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata filtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, sudah pukul 9:17 saat ini kami masih terus menemani Anda dalam program khusus ya Halo RRI yang memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan dapat langsung menyampaikannya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090. Pendengar, tim Komisi 7 DPR RI pada hari ini ya, Jumat 12 September 2025 diagendakan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke LPP RRI Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 17 anggota Komisi 7 tercatat ikut dalam rombongan yang diketuai Lamhot Sinaga. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja spesifik pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 ke LPP RRI yang dilakukan di 3 provinsi masing-masing di Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan juga Sumatera Selatan. Nah, pendengar, rombongan tim kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ini dijadwalkan tiba pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya melakukan pertemuan di stasiun radio RRI Palembang. Pendengar, pada kunjungan kerja spesifik RRI di RRI Bandung ya, pada hari Selasa lalu 9 September 2025, Komisi 7 DPR RI ini membahas dukungan kepada Lembaga Penyiaran Publik RRI untuk bertransformasi, berinovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi media di masyarakat. Melalui pertemuan itu, DPR RI berharap RRI semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu memenuhi fungsi edukasi, informasi dan juga hiburan bagi masyarakat sekaligus menjawab tantangan era digital. Dan pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam Halo RRI ya untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin menyampaikan masalah atau juga keluhan ya seputar layanan publik dapat langsung menyampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA kami di 082179279090.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar Anda yang terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Anda yang baru saja bergabung. Salam jumpa, kami menemani Anda dalam program Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan untuk memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan masalah atau juga keluhan seputar layanan publik. Dapat Anda sampaikan melalui line telepon di 0711369977 ya, atau juga bisa bergabung di line WA kami di 082179279090. Baik, kita ke informasi berikut pendengar. Mengenai kondisi jalan rusak di ruas Palembang Tanjung Api-Api, Banyu Asin, Sumatera Selatan yang diposting warganet viral di media sosial dalam video yang diunggah akun TikTok Jenderal_Tua 027 pada Rabu
3 September 2025 ini terlihat jelas kondisi jalan cor beton yang berlubang dengan genangan air yang membentuk kubangan. Kendaraan angkutan yang melintas terpaksa harus berjalan lambat guna menghindari kecelakaan sehingga menimbulkan antrean panjang. Pengguna kendaraan yang melintas dalam video ini mengeluhkan kondisi ini dan mengadu kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta agar jalan segera diperbaiki. Nah, pendengar, ruas jalan rusak dimaksud ini diketahui di kilometer 9 ruas batas Palembang Tanjung Api-Api yang merupakan jalan nasional di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sumsel. PPK 16 PJN 1 wilayah Sumsel Bayumi Oktorin saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa jalan yang menjadi tanggung jawabnya dalam kondisi rusak. Pendengar, kondisi jalan yang rusak parah ini ternyata tidak hanya pada titik yang ditampilkan dalam video. Bayumi mengungkapkan masih ada 7 titik lainnya pada ruas batas Palembang Tanjung Api-Api yang kondisinya tidak jauh berbeda. Sementara itu pendengar, Ketua Tim Bidang Preservasi 1 BBPJN Sumsel, Hidayat, mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini karena keterbatasan anggaran. Sementara ini penanganan hanya dilakukan dengan menghampar agregat dan pemasangan rambu yang itu pun tidak menyelesaikan akar masalah. Ke-8 titik yang mengalami kerusakan diakui Hidayat ini memang belum pernah tersentuh perbaikan sejak awal dibangun pada tahun 2007. Hidayat mengaku telah mengusulkan perbaikan permanen kepada pemerintah pusat pada tahun 2024 dan ditolak. Tahun ini usulan perbaikan kembali diajukan dengan kebutuhan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Tidak hanya masalah anggaran, masalah lainnya justru sudah menunggu di depan mata. Musim hujan hanya tinggal menghitung minggu dan berpotensi semakin menurunkan kualitas jalan. Upaya antisipasi pun dilakukan lagi-lagi hanya dengan melakukan penimbunan. Nah, mengingat belum adanya kepastian akan perbaikan, Hidayat memohon kepada pengguna jalan dari Palembang menuju Tanjung Api-Api dan sebaliknya untuk berhati-hati saat melintas karena lubang pada jalan ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat.
Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Masih dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Program yang kami hadirkan setiap Senin dan juga Jumat ya, yang memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik. Bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ya pendengar, pastinya kami masih menantikan atensi Anda ya untuk bergabung di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi silahkan saja untuk Anda yang ingin bergabung di program ini. Pendengar, fenomena pengamen yang meminta uang secara paksa di bawah jembatan Ampera, Palembang ini mendapat perhatian serius Dinas Sosial Kota Palembang.
Tindakan tersebut dinilai meresahkan warga dan merusak citra kota wisata. Kepala Sentra Budi Perkasa, Gini Toponindro, menegaskan pemerintah memiliki wewenang menjaga kondisi aman dan juga kondusif bagi masyarakat. Sejak tahun 2024 sudah dilakukan asesmen terhadap pedagang asongan, penjual tisu hingga pengamen jalanan. Asesmen ini dilakukan untuk mendata kondisi sosial, fisik dan juga mental para pelaku jalanan. Program ini juga mencakup bantuan kewirausahaan bekerja sama dengan dinas sosial agar mereka kembali berfungsi di masyarakat. Sementara itu pendengar, Kepala SMA Negeri 7 Palembang Diana Nursanti menilai praktek pemaksaan memberi contoh buruk bagi generasi muda. Dinas Sosial bersama pihak terkait juga diminta mempercepat langkah penanganan dan juga pencegahan. Pendekatan humanis melalui asesmen dan edukasi dipadukan penegakan aturan diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial tersebut. Nah, pendengar, maraknya fenomena pengamen meminta uang secara paksa di bawah jembatan Ampera menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat ya. Untuk mengetahui bagaimana solusi hal tersebut, berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro. Mengenai topik Pak, saat ini kan kemarin kan sempat viral Pak dengan adanya pengamen ini di jembatan Ampera Pak. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ini kan juga berhubungan dengan dinas sosial gitu kan Pak. Yang terkait apa yang? Ada kan yang jembatan Ampera ada pemalakan minta uang gitu Pak. Oh, ya itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah Kota Palembang ya. Harapannya adalah supaya Palembang benar-benar bisa menjadi kota pariwisata yang yang maju, yang sejahtera gitu ya untuk warga masyarakatnya. Sehingga dengan demikian kami berharap pemerintah Kota Palembang bisa menciptakan situasi yang aman, yang kondusif gitu ya. Tidak ada lagi kejadian-kejadian yang bisa mencederai kondusivitas pariwisata ya di Kota Palembang, terutama kan ikonnya ada di jembatan Ampera, sehingga warga masyarakat dari luar Kota Palembang bisa berbondong-bondong berkunjung ke Palembang, bisa berbelanja produk-produk Kota Palembang sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Palembang. Baik Pak, saat ini juga kan menjadikan fenomena ini kan menunjukkan adanya permasalahan sosial ya Pak ya, yang perlu ditangani secara serius ya Pak. Seperti apa Pak? Ya, kalau di sentra sendiri kemarin di tahun 2024 sebenarnya sudah melaksanakan juga program untuk melakukan asesmen ya terhadap para penerima manfaat yang berada di jalanan. Jadi mulai dari pedagang asongan, terus kemudian tukang bersih-bersih pakai kemoceng itu, terus kemudian orang-orang yang beraktivitas di jalanan lah, jualan tisu dan lain-lain. Itu di tahun 2024 sentra sudah melakukan asesmen dan kemarin juga sudah diberikan ya bantuan kewirausahaan yang dikerjasamakan dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah kemudian yang kemarin sudah kita berikan ini benar-benar bisa berjalan dan benar-benar para penerima manfaat yang tadinya beraktivitas di jalan ya, misal seperti jualan tisu dan lain-lain, itu sudah bisa lepas dari aktivitas jalan sehingga bisa beraktivitas, bisa bekerja di rumah atau di seputaran rumahnya masing-masing, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Palembang. Demikian. Baik Pak, misal Pak kejadian itu terulang kembali Pak ketika sudah mendapat manfaat dan akhirnya dia kembali lagi ke jalan, itu seperti apa Pak? Nah, ini tentu saja kan memang dibutuhkan sinergitas ya Mas Iqbal ya dengan pemerintah Kota Palembang, artinya sentra mengupayakan bagaimana bisa memutus aktivitas saudara-saudara kita yang beraktivitas di jalanan. Tentu saja juga tidak bisa lepas sendiri gitu ya, butuh kerjasama, butuh sinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi seperti itu. Nah, ketika ada yang kembali lagi ke kembali lagi ke jalanan, itu tentu saja membutuhkan kerjasama ya dengan pemerintah daerah untuk sama-sama memastikan bahwa yang sudah diberikan bantuan itu dapat berkembang usahanya. Demikian. Baik Pak, Gini terima kasih. Masih bersama Anda, Halo RRI. Please play my song on the radio. Ku mau dengar di radio.
suasana, hati tak mau kompromi. Aku coba cari itu milik siapa. Ku ingin dengar lagi. Setelah ku coba ku cari, tak dapat aku temui. Lebih baik ku minta saja dari sebuah acara di radio. Please play my song on the radio. Tolong putarkan di radio. Please play my song on the radio. Ku mau dengar oh di radio. Aku coba cari itu milik siapa. Ku ingin dengar lagi. Setelah ku coba ku cari, tak dapat aku temui. Lebih baik ku minta saja dari sebuah acara di radio. Please play my song on the radio. Tolong putarkan di radio. Please play my song on the radio. Ku mau dengar oh di radio. Please play my song on the radio. Tolong putarkan di radio. Please play my song on the radio. Ku mau dengar oh di radio. Please play my song on the radio. Tolong putarkan di radio. Please play my song on the radio. Oh di 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 radio. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar, sudah pukul 9:43 saat ini. Kami masih terus hadir ya menemani Anda dalam program Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan masalah ataupun juga keluhan seputar layanan publik. Bisa Anda sampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan ini akhirnya menemukan jasad Sukriyadi, operator ekskavator bongkar muat batubara yang tenggelam di Desa Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sukriyadi yang merupakan warga Jalan Seiselan, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 11 September 2025. Kasih Operasi Kantor SAR Palembang, Manca Rahwanto, menjelaskan bahwa pada hari kedua pencarian, tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 Search and Rescue Unit atau SRU dan 2 sektor pencarian. SRU 1 ini melakukan penyisiran di sektor A ke arah timur sejauh 15 km menggunakan perahu karet dan speedboat. Sementara SRU 2 ini menyisir sektor B ke arah barat sejauh 5 km dengan perahu karet. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, korban berhasil ditemukan di sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat dalam keadaan mengapung dan tersangkut akar kayu di pinggir sungai sekitar 200 meter dari lokasi
awal kejadian. Setelah ditemukan jenazah, Sukriyadi langsung dievakuasi dan juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk penanganan lebih lanjut. Pendengar, dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat seperti Basarnas Palembang, Polairut Sungai Lilin, Polsek setempat, BPBD serta warga sekitar ini dikembalikan ke satuan masing-masing. Manca juga menyampaikan terima kasih atas sinergi dan juga kerjasama semua pihak dalam operasi tersebut. Pendengar, sebelumnya peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 10 September 2025 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Sukriyadi sedang memindahkan batu bara dari tongkang kecil Anugerah 18 ke tongkang besar Sinar Lestari 312. Namun saat proses berlangsung, eskavator yang dikemudikannya terbalik dan membuatnya terpental jatuh ke sungai. Insiden ini langsung memicu upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI, silakan masih ada kesempatannya ya, mulai menyampaikan masalah atau juga keluhan seputar layanan umum atau layanan publik bisa langsung disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kamu tahu.
Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dinialdi SEMM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Radio ke-80. Semoga di usia yang ke-80 RRI terus menjadi inspirasi bagi media lain untuk menyuarakan keindonesiaan. Selain itu, program RRI tetap menghadirkan program-program yang berkualitas, itu di bidang informasi, hiburan yang sehat, pendidikan, serta pelestarian budaya bangsa. Jayalah RRI, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Halo RRI, program yang kami hadirkan khusus untuk Anda ya, memberikan ruang bagi pendengar menyampaikan masalah atau juga keluhan seputar layanan publik dapat Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Dan program ini kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik pendengar, langsung ya kita akan tampung terlebih dahulu. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi Pro 1. Silakan. Oke. Untuk Anda yang ingin bergabung ya di line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA kami di 082179279090. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu atensinya melalui line telepon kami ya, sekali lagi di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, informasi berikut pendengar kami hadirkan untuk Anda ini mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menegaskan pentingnya sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV sebagai jaminan keamanan dan juga kualitas pangan. Hal itu disampaikan saat menyerahkan langsung sertifikat NKV, sertifikat Good Farming Practices atau GFP, serta sertifikat bebas residu ya antibiotik dan juga salmonella kepada peternak ayam petelur di CV Agro Jovin Farm Kabupaten Banyuasin. Dalam sambutannya, Herman Deru ini menekankan bahwa sertifikasi bukan sekedar formalitas, tetapi bagian dari pengawasan mutu pangan. NKV menurutnya adalah alat kontrol penting agar
produk ternak seperti daging, telur, dan unggas aman dikonsumsi masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah untuk aktif membantu proses sertifikasi termasuk melalui pendekatan jemput bola. Baik, kami sudah tersambung dengan pendengar ini yang ingin berbagi ya di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Putra Banten di Bayung Lincir, Mbak Esi. Putra Banten di Banyung Lincir, Mas Putra ya. Apa kabar Mas Putra? Kabarnya kedinginan, Mbak. Kedinginan. Kenapa nih? Ada masalah atau keluhan apa seputar layanan Ya, publik? dari kemarin dari jam 14 sampai jam 17 hujan, tambah malam tambah hujan. Jadi kedinginan cuaca ini. Oke. Ini juga matahari belum redup. Ya, untuk itu keluhan, kalau bisa tuh yang berkepentingan langsung menangani, Mbak. Tentang apa Ya, Mas Putra detailnya? Satu CKG, CKG. Baik. kedua MBG belum turun ke sini. Terutama kalau bisa terutama listrik juga PLN. Oke, persisnya di wilayahnya di mana? Tepatnya di Desa Mangsang, Mbak. Desa Mangsang. Mangsang Banyu Asin gitu ya? Musi Banyu Musi Banyu Asin. Desa Mangsang Musi Banyu Asin. Jadi CKG, Iya. MBG sama apa satu lagi tadi? PLN. Listrik ya. Oke, baik. Iya, Terima sebab kasih. Ini kan terus terang, Mbak, pakai PLTD. Jadi per bulannya tuh cuman lampu sama apa paling kekuatan Magicom 250.000, Mbak, per bulannya. Jadi Baik. berat kan masyarakat seperti yang kecil-kecil ini kan. Baik. Jadi kumohon bagi yang berkepentingan yang menangani semua permintaan aku tadi kalau bisa langsung diatasi, Mbak ya. Baik. Ya, Oke, jadi udah belum sampai pernah sih. sama sekali ya untuk MBG? Kalau di sini belum, Pak. Anak Belum sekolah pernah, kelas ya? 6 SD, jadi belum ada MBG di sini tuh. Atau mungkin di sekolah lain gitu udah pernah ditanya-tanya Mas Putra? Kayaknya kalau di Desa Mangsang ini kayaknya belum ada, Mbak. Belum pernah sama sekali jadi ya. Baik. Iya, betul. Terima kasih Mas Putra di Musi Banyu Asin ya tadi ya. Iya, betul. Terima kasih, nanti kita akan coba cross check gitu ya ke pihak terkait. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Yo, terima kasih juga, Mbak Iya, Esi, atas selamat pagi. waktunya. Assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Putra di Musi Banyu Asin. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan ya. Ini mengenai CKG, MBG dan juga listrik di Mangsang tadi ya, Musi Banyu Asin. Baik, untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung di program Halo RRI ini, program ini dapat Anda dengarkan setiap hari Senin dan juga Jumat ya, pada pukul 9 hingga ke pukul 10. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik, kami berikan kesempatannya. Kami akan menampung pertanyaan Anda untuk nanti coba kami cross check ya dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui seperti apa solusinya tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Putra di Musi Banyu Asin tadi yang sudah bergabung dalam Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, sayang sekali ya kebersamaan kita menemani Anda dalam program ini akan segera berakhir. Namun tentunya terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda untuk program Halo RRI di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 12 September 2025. Dan tentunya untuk Mas Putra tadi yang sudah bergabung untuk sudah menyampaikan keluhan akan masalahnya yang dihadapi ya. Nanti kami akan menginformasikannya ya di program Halo RRI pada Senin mendatang pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik, sekali lagi terima kasih, dan untuk pendengar lainnya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Esi akhiri ya kebersamaan Esi menemani Anda di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang
pagi ini untuk hari ini di hari Jumat 12 September 2025. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Kanal informasi